Tolong segera carikan kandidat, kita butuh minggu ini ya. Ya, baru bilang mantap, betulan dikasih mantap sama Pak Bos. Buru-buru banget Pak, mau ngejar apa sih maraton? Nah, millennials, pernah nggak kita di posisi kayak tadi? Jadi kita lagi santai, tiba-tiba Pak Bos WA untuk segera dicarikan kandidat. Ah, buru-buru ya, pesnya kencang banget keluarin ya. Nah, kalau misalkan millennials ada di bidang HR kerjanya di situ gitu ya, pasti akan merasakan yang seperti itu. Pokoknya relate banget. Pertanyaannya, kita bisa nggak sih cari kandidat yang luar biasa potensial dengan kondisi kita yang memang dikejar deadline alias mepet banget? Yuk, kita bahas di HRD Millennial. Belakangan ini di LinkedIn lagi rame banget HR sharing pengalaman mereka. Yang pertama, disuruh nyari kandidat yang senior tapi gajinya minimalis alias pas-pasan. Yang kedua, deadline rekrutmen itu 3 hari, bayangin ya, singkat banget ya, singkat padat 3 hari. Dan yang terakhir, kita disuruh nyari kandidat yang perfect fit tapi job desk-nya nggak karuan alias nggak jelas. Lucunya lagi, kadang kita udah dapet nih kandidat yang oke, yang perfect fit banget, tapi usernya malah ngeghosting, hilang dari peradaban. HR pasti pusing, ini gimana nih kandidat mau diapain ke depannya, karena kan kita tahu ya HR itu wajah dari perusahaan. Nah loh, gimana ayo? Ada lagi HR yang diminta 5 shortlist kandidat dalam 3 hari. Beh, mantep, 3 hari, bayangin ya. Dan itu harus lengkap dengan psikotesnya, dengan interviewnya, dengan kesiapan mental, fisik, dan harus siap kerja. Tambah lagi, masalah lagi nih ya. Ketika kita udah dapat kandidatnya, udah ready mau interview, tapi usernya susah untuk dijadwalkan interview. Nah, pusing, stres. Siapa? HRD-nya dong. Hal yang kayak tadi itu bukan mitos, tapi memang kejadian, fakta, real ya. Memang ada di dunia nyata. Karena menurut survei dari LinkedIn Hiring Trends 2023 mengatakan bahwa 60% rekruter mengakui kualitas kandidat itu dikompromikan alias dinomor duakan. Kenapa? Karena mengejar target deadline rekrutmen. Nah, jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa berat, karena ini masalahnya. Tapi solusinya jangan asal juga masukin kandidat ke perusahaan. Jadi kalau diburu-buru juga nggak bagus, dilama-lama juga nggak bagus. Nah, gimana loh solusinya? Nah, sekarang millennials saya akan bahas mengenai solusi alternatif. Kira-kira gimana caranya untuk bisa mendapatkan kandidat yang lebih bagus ataupun lebih proper. Yang pertama adalah bangun komunikasi yang jelas dengan user. Nah, silakan luangkan waktu dengan usernya, ajak head to head, ngobrol kira-kira yuk kita bisa susun rencana dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin yang bisa dibahas kayak gimana? Misalkan bahas background check-nya seperti apa, skill mutlak yang dibutuhkan seperti apa. Bahkan boleh juga nih teman-teman ataupun millennials bahas mengenai timeline-nya seperti apa. Supaya lebih enak juga untuk kerjanya. Karena kalau HR nggak dikasih waktu yang cukup, bisa jadi ya kandidatnya setengah matang juga. Bayangin tuh kalau kandidat setengah matang, nggak proper. Jadinya akhirnya kayak gimana? Ya kandidat juga bingung, tim juga nggak happy, alias kandidatnya juga nggak bagus. Yang kedua, efisiensikan screening tanpa asal pilih. Nah ini menarik nih millennials. Kenapa? Karena biasanya HR itu kan bakal nerima CV dalam bentuk digital ataupun mungkin secara hard copy. Nah pertanyaannya, kalau misalkan HR itu dapat 1000 CV, 500 CV, 100 CV deh, itu kira-kira gimana? Pasti bingung dong mau ngapain. Nah silakan ya cari tools yang memang powerful untuk bisa men-screening. Misalkan contohnya kalau memang perusahaannya besar dan banyak, gunakan aplikasi ATS.
Ya ngeri banget ya ATS ya, gede banget ya. Terus selanjutnya bisa juga di shortlist berdasarkan mungkin kalau emang kita butuhnya laki-laki, ya udah yang laki-laki kita ambil, kita pisahkan. Yang perempuan mungkin kita pisahkan juga. Ada banyak tools yang powerful untuk digunakan teman-teman HR. Nah, tapi jangan lupa walaupun kita pakai tools ya, millennials juga harus menggunakan sentuhan personal, human ataupun manusia, ngelihat dari karakter dari si kandidat tersebut. Jadi perlu screening lebih awal dan lebih dalam lagi untuk bisa menemukan kandidat yang powerful. Nah, selanjutnya yang ketiga, cari cara gali karakter lebih dalam tanpa ribet. Kadang HR kan diburu-buru nih ya, buru-buru supaya dapat kandidatnya. Akhirnya kita lupa nih hal yang penting, yaitu karakter. Ya, padahal dalam kerja tim itu kita butuh orang-orang yang bisa berkolaborasi ataupun yang kerjasama. Bukan hanya sekedar bagus di CV doang. Ingat ya, jadi harus cari karakter yang memang cocok dengan pekerjaannya. Nah, salah satu pendekatan yang memang kita gunakan di Mikro Madani Institute adalah grafologi. Tenang, ini bukan ilmu mistis, ilmu dukun, tapi memang ada risetnya, ada praktisinya, dan ada yang sertifikat juga kok. Jadi memang ini kita gunakan untuk membantu HR dalam merekrut kandidat. Ingat, ini bukan menggantikan proses interviewnya, tapi ini menjadi alat bantu membantu HR dalam memilih kandidat yang powerful. Yang terakhir, yaitu yang keempat, lawan buru-buru dengan proses yang efisien. Ya, jadi rekrutmen itu nggak ngomongin masalah cepat atau lambat, tapi efisien. Kalau kita udah bisa proses yang efisien, kayak misalkan komunikasinya juga bagus dengan usernya, toolsnya juga kita pakai dengan baik, udah gitu insight-nya juga terukur, nggak asal ngangong-ngangong doang, dan saya pastikan hasilnya akan lebih mantap. Jadi kita bakal dapat banyak kandidat yang powerful yang kita terima di perusahaan kita. Millennials, cari kandidat itu seperti nyari pasangan. Kalau kita salah pilih, bakal nyesel di tengah jalan. Tapi, kalau kamu punya alat bantu yang tepat, yang powerful, kamu bisa ambil keputusan yang lebih cepat dan yang pasti nggak sembrono. Jadi jawabannya, buru-buru rekrut itu bisa, tapi hasilnya belum tentu berkualitas. Daripada kita ngejar kuantitas, mendingan kita perbaiki proses-prosesnya. Apa aja yang diperbaiki? Yang pertama ya, komunikasi dengan usernya. Yang kedua, pakai tools bantu yang powerful. Dan yang terakhir, tambahin nih cara ngecek karakter yang valid dan praktis. Yuk, jadi HR itu yang bukan hanya ngerjain job desk doang, melainkan kita mengerti karakter seseorang. Karena di balik data, di balik CV, ada orang alias manusia, bukan robot. Jangan lupa buat share dan like videonya, dan pastikan juga follow Instagram dan TikTok kami di mm_institute. Dan millennials, jangan lupa juga kunjungi website MMI di mikromadaninstitute.com untuk lebih tahu informasi training ataupun informasi lainnya. Ayo mulai melangkah untuk maju, dimulai dengan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.